Tanggapan Anies Baswedan soal izin acara raja di Aceh dicabut. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Pak Anies Baswedan salah seorang tokoh yang ini diidolakan oleh banyak kalangan supaya Pak Anies maju di 2024. Namun demikian, ini serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan menanggapi terkait pencabutan izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin oleh Disbudbar Aceh. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung kehangatan warga Aceh yang menyambut kedatangannya. Anies menyebut kehangatan masyarakat Aceh dalam menjamu dan menghormati tamu sudah terasa sejak ratusan tahun. Tanggapan Anies Baswedan soal izin acara raja di Aceh dicabut. Anies Baswedan menanggapi terkait pencabutan izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin oleh Disbudbar Aceh. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung kehangatan warga Aceh yang menyambut kedatangannya. Anies menyebut kehangatan masyarakat Aceh dalam menjamu dan menghormati tamu sudah terasa sejak ratusan tahun. Pemulihan tamu lintas bangsa dan Nusantara di Tanah Rencong disebut telah tersahur. Dihalangi dia membesar, tidak dihalangi dia membesar. Jadi sekarang pilihannya adalah Anda menjadi orang yang adil, penguasa mau menjadi penguasa yang adil, atau menjadi penguasa yang zalim atau tidak adil. Ya, ada apa negeri ini? Sehingga khawatir benar dengan seorang Anies Baswedan. Dan ini mengejutkan, yaitu Pemda cabut izin safari Anies di Aceh dan Jawa Barat. Jadi lama-lama kita melihat akan banyak sekali acara yang direncanakan dikunjungi oleh Anies itu dibatalkan dengan motif yang tidak jelas. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Pak Anies Baswedan salah seorang tokoh yang ini diidolakan oleh banyak kalangan supaya Pak Anies maju di 2024. Namun demikian, ini serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Saya kira gini, situasi politik kita ke depan memang masih akan sangat dinamis. Meskipun ada satu gejala di mana sudah mulai terbentuk stabilitas suara pemilih. Tanggapan Anies Baswedan soal izin acara raja di Aceh dicabut. Anies Baswedan menanggapi terkait pencabutan izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin oleh Disbudbar Aceh. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung kehangatan warga Aceh yang menyambut kedatangannya. Anies menyebut kehangatan masyarakat Aceh dalam menjamu dan menghormati tamu sudah terasa sejak ratusan tahun. Pemulihan tamu lintas bangsa dan Nusantara di Tanah Rencong disebut telah tersahur. Menurutnya, dirinya dijamu dengan masakan Aceh yang enak di Istana Wali Nangro. Dirinya juga sempat mengobrol dengan Wali Nangro Malik Mahmud Al-Haidar. Ngobrol panjang tentang sejarah perjuangan di Aceh, sejarah kiprah bangsa Aceh, masyarakat Aceh. Jelasnya, Saya kira gini, situasi politik kita ke depan memang masih akan sangat dinamis. Meskipun ada satu gejala di mana sudah mulai terbentuk stabilitas suara pemilih. Dan ini mengejutkan, yaitu Pemda cabut izin safari Anies di Aceh dan Jawa Barat. Jadi lama-lama kita melihat akan banyak sekali acara yang direncanakan dikunjungi oleh Anies itu dibatalkan dengan motif yang tidak jelas. Dihalangi dia membesar, tidak dihalangi dia membesar. Jadi sekarang pilihannya adalah Anda menjadi orang yang adil, penguasa mau menjadi penguasa yang adil, atau menjadi penguasa yang zalim atau tidak adil. Ya, ada apa negeri ini? Sehingga khawatir benar dengan seorang Anies Baswedan. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan.
Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Pak Anies Baswedan salah seorang tokoh yang ini diidolakan oleh banyak kalangan supaya Pak Anies maju di 2024. Namun demikian, ini serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Karena itu, kalau pemerintahannya adil dan bijaksana, ya nggak usah dilarang. Berikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menyapa rakyatnya. Apalagi dia sebagai seorang calon presiden. Oh, tapi kan dia start kampanye ya. Loh, dia tidak curi start kampanye. Saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses untuk masuk ke rumah Aceh. Tahu kan kalau rumah Aceh itu pintunya kecil, jadi kecil-kecil. Memang sulit untuk masuk ke rumah Aceh, rumah adat Aceh, karena filosofinya pintunya kecil. Kenapa kecil? Karena memang tidak mudah untuk masuk. Tetapi ketika sudah berada di dalam ruang rumah Aceh, maka itu akan lebih luas. Tanggapan Anies Baswedan soal izin acara Raja di Aceh dicabut. Anies Baswedan menanggapi terkait pencabutan izin penggunaan Taman Ratu Safiyatuddin oleh Disbudbar Aceh. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung kehangatan warga Aceh yang menyambut kedatangannya. Anies menyebut kehangatan masyarakat Aceh dalam menjamu dan menghormati tamu sudah terasa sejak ratusan tahun. Pemulihan tamu lintas bangsa dan Nusantara di Tanah Rencong disebut telah tersahur. Menurutnya, dirinya dijamu dengan masakan Aceh yang enak di Istana Wali Nangro. Dirinya juga sempat mengobrol dengan Wali Nangro Malik Mahmud Al-Haidar. Ngobrol panjang tentang sejarah perjuangan di Aceh, sejarah kiprah bangsa Aceh, masyarakat Aceh. Jelasnya, Mau dihalangi dia membesar, tidak dihalangi dia membesar. Jadi sekarang pilihannya adalah Anda menjadi orang yang adil, mau menjadi penguasa yang adil, atau menjadi penguasa yang zalim atau tidak adil ya. Ada apa negeri ini? Sehingga khawatir benar dengan seorang Anies Baswedan. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata